Nah, kalau kalau dari terobosan yang paling besar yang Pak Arman lakukan dan berdampak besar bagi BCA itu apa? Nah itu nggak bisa jawab Pak. Saya juga bingung tanya begitu apa ya. Terlalu banyak berarti ya. Enggak, saya nggak merasa nerobos apa-apa begitu. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang istimewa ini, saya akan berbincang dengan tokoh pengusaha muda yang sangat luar biasa, yaitu Arman Wahyudi Hartono. Ya, ini seorang pengusaha muda yang putra dari Bapak Robert Budi Hartono. Ya, ini terima kasih sekali Pak Arman telah meluangkan waktunya yang sangat padat, Pak ya, untuk podcast pada hari ini. Selamat pagi Pak Hermanto. Terima kasih juga. Saya ini sangat terkesan ya. Ini Pak Aman meskipun lahir dari generasi ketiga yang mewarisi bisnis sangat besar, tapi dikenal sangat sederhana ya, ramah, rendah hati, dan juga kalau makan masih di kantin karyawan, dan kalau tidur pun AC saya dengarnya juga dimatiin Mbak ya supaya irit. Nah ini yang terakhir ini sempat viral waktu Pak Arman melakban sepatunya yang rusak. Nah ini luar biasa sekali. Apakah ini ada nilai-nilai yang diajarkan orang tua yang diingat dan dijalankan oleh Pak Arman ya? Saya sih begini-gini nggak mikir ya Pak ya. Itu ya otomatis ya. Kalau ada sepatu rusak ya dilakban aja ya. Kan lagi Iya, iya, jalan-jalan ya itu mungkin kebanyakan nonton dulu waktu masa kecil nonton MacGyver kan senjatanya lakban. Ada apa-apa lakban aja. Jadi nggak iya, banyak iya, iya. pikiran sih. Ya mungkin karena di ya semua mama saya, bapak saya juga begitulah. Seadanya kalau memang ada apa yang praktisnya apa kan begitu. Iya, iya. Oke, jadi natural ya Pak ya. Ya, dia sih nggak mikir Pak. Ya, ada Ya, ya. solusi paling gampang butuh eh, sepatu sobek ya dilakban kan begitu. Iya. Jadi yang bingung yang orang-orang yang melihat justru ini Pak Arman. Kan nggak ada Pak pilihan Arman, lain gitu ya. iya, Pak Arman bisa ini Pak, bisa cerita waktu Pak Arman ini waktu masa masa kecilnya ya. Itu apa semua yang diinginkan itu pasti terpenuhi ya? Ya enggak lah. Kan buat saya sih hidupnya normal. Yang bagi saya normal ya ya seperti itu. Apa ya sudah sehari-hari hidup enak, bisa makan enak, dimasakin oleh ibu. Ya, eh, tapi ya kalau apa yang kita inginkan selalu dapat, aneh ya itu bukan dunia ya, nyata ya. Kan oke. apa yang kita inginkan juga belum tentu benar. Iya. Jadi orang tua didiknya cukup disiplin ya, Pak Arman ya. Bagi saya normal, tapi bagi orang lain katanya disiplin sekali. Oke. Jadi mungkin kan relatif ya. Kalau saya ditanya "Oh, disiplin nggak?" Ya bagi saya sih normal ya. Kalau janji harus tepat waktu, makan Oke. misalnya jam 6 ya sudah harus ada, apa sudah harus Ya, siap, apa harus rapi, harus bersih. Semuanya itu kan bagi saya normal gitu, etika-etika sehari-hari gitu. Karena ya sudah dijalankan di keluarga, contohnya seperti itu semua. ya, ya. Jadi papa mama antara waktu untuk berbisnis dan untuk keluarga juga selalu bisa balance ya. Dari saya tahu bapak saya ya dari saya ya ada ingatan ya selalu pagi-pagi makan bareng, nanti Ya, malam-malam juga bisa makan bareng lagi. oke, luar Itu biasa. sudah normal dan saya pun juga sebisanya begitu. Ya, bersama saudara-saudara yang lain ya, Pak Victor juga Pak Martin ya. Iya, dengan saudara, dengan keluarga sepupu lah, dengan adik Oh, mama, dengan siapapun juga yang bisa kumpul ya kalau bisa kumpul, kalau bisa setiap hari ya setiap hari. Em, oke. Menurut saya ya itu yang penting karena di kehidupan kalau bagi kita ada 3K ya, bisa Ya, kesehatan, keluarga, kerja. Nomor satu yes. harus sehat, nomor dua Ya, keluarga, nomor tiga ya, harus bisa kerja. Itu oke, beres, yang lain itu pernak-pernik kehidupan lah. oke. Nah, kalau Pak Arman sendiri waktu masih kecil itu cita-citanya apa? Wah, cita-citanya nggak jauh-jauh amat ya. Gonta-ganti ya, cita-cita kan cuma kayak impian singkat gitu Oh, kalau waktu kecil ya. ya, Kadang ya, pengen, wah mau mau main tenis, mau juara tenis misalnya. Oh, nanti, oh boleh juga nih mau
ahli bikin radio. Saya suka otak-otik radio, TV, segala Oh, begitu. Dan memang oke. akhirnya kuliahnya jadi teknik ya, jurusan teknik listrik segala. Ya, Em, Kalau ditanya apakah ada satu impian gimana, nggak ada impian mau jadi apa, tapi lebih ya mau mau hidup yang bahagia, sehat ya kayak ya, orang ya. tua, ya panutannya orang tua ya kayak kakak, kayak paman, lebih kayak begitu ya, bukan mau jadi kerjaan apa, tapi menjadi orang seperti apa. Oke. Nah, kalau kesan-kesan mendalam yang tidak terlupakan pada saat Pak Arman duduk di bangku sekolah SMP, SMA, itu apa itu, Pak? Em, Banyak ya kumpul-kumpul sama teman, terutama paling tidak terlupakan. Em, Bisa dekat dengan guru-guru tidak terlupakan. Oke. Kalau sederhana lah, ada acara pasti ada mama, ada keluarga, ada saudara pasti ada ikut support, Oke. itu tidak terlupakan. Em, Ya, ya. yang nakal-nakal gitu ya juga itu tidak terlupakan, gitu yang lucu-lucu ya. Em, saya rasa normal ya. Itu sekolahnya di Kudus ya itu ya, Pak Arman ya? Enggak, saya sudah di Jakarta. Saya dari kecil lahir Oke. Semarang, umur 2 sudah pindah ke Jakarta karena papa bilang usaha Oh, berkembangnya di Jakarta Barat dan Jakarta oke. gitu, jadi harus pindah. Jadi sudah dari playgroup TK, SD, SMP, terus SMA di Jakarta, di Semak Satu saya SMA-nya. Terus setelah kuliah baru ke Amerika ya, S1 dan Kuliah baru ke S2-nya ya. Amerika, ya, ya. Oke. Pak Arman setelah lulus dari S2 itu kan dari Stanford University. Kenapa Pak Arman waktu itu memutuskan untuk bekerja di JP Morgan sebagai profesional dibanding langsung bekerja di bisnis keluarga ya? Di kita tidak ada keharusan ya untuk masuk bisnis keluarga. Oke, Dari orang tua itu cukup tegas, dari paman juga cukup open mind ya, terbuka. Yang penting di hidup itu kamu bisa jadi orang tadi, bisa sehat, bisa ngurus ya, keluarga, punya keluarga yang baik, punya teman-teman baik, dan bisa kerja. Dan itu oke, ya terserah mau di mana saja. ya, Kalau suatu hari bisa bekerja, mau bekerja dan bisa mampu bekerja dengan keluarga, wah dengan senang hati, papa dan om saya dengan senang hati. Wah itu oh, bagus sekali kalau mau dan memang cocok dan memang mampu katanya. Tapi ya, kalau setengah-setengah atau nggak mampu atau apa ya jangan merasa terpaksa, nggak enak juga. oke. Jadi Um, itu atas kemauan dari Pak Arman sendiri ya, ingin semu- menimba ilmu di perusahaan eh, JP Morgan waktu itu ya. saya nggak kepikir untuk kembali juga gitu karena sudah dibiasakan untuk keputusan sejak mau memilih mau SMA di mana, mau kuliah di mana, mau jurusan apa itu ya pilihan kami, tanggung Oh, jawab kita. Kita sudah diajarkan ini kalau kamu sudah umur belasan ya tanggung jawab kamu di hidup kamu harus biasakan salah benar itu konsekuensi hidup. oke. Tapi orang tua akan membantu. Kalau Ya, tapi ya. jadi saya bukan dapat beasiswa dari luar, tapi saya biayain siswa orang tua kita bilang. Oke. Iya, iya. Jadi saya yang memilih Pak. Iya, iya. Nah, hal-hal apa saja yang Pak Arman pelajari selama menjadi karyawan profesional itu ya? Oh banyak ya. Sebelumnya saya pernah gitu kalau kontrak-kontrak job gitu waktu sambil kuliah pun pernah gitu sebagai engineer Oke. segala. Ya, ya. Sebelum itu juga saya memilih untuk tinggal di Beijing dulu belajar bahasa Mandarin. Wow. Em, Berapa lama itu, Pak Arman? Enggak, waktu nggak banyak, cuman 2-3 bulan, 3 bulan, Oh, sebentar karena habis itu oke. mesti cari uang, uang Ya. terbatas, Pak. Jadi kita juga biasa gitu diberikan orang tua uang secukupnya. Jadi ya kita Oh, ya menghitung sendiri gitu. Oh ini kalau udah secukupnya harus ngapain? Dia harus kerja. Ya ya. untuk bekerja em, mau cobalah kalau di luar negeri bagaimana, di perusahaan lain bagaimana, mau tahu proses kerjanya itu seperti apa sih, dari rekrutmen seperti apa, em, pelatihan itu seperti apa, itu belajar banyak sekali. Saya bertemu dengan itu HR Director JP Morgan, namanya Miss Carla Brooks ya, Ya, ya. ngajarin banyak. Kemudian dari coachnya saya di assign untuk di credit research belajar mengenai kredit, mengenai Oke. perbankan, mengenai kredit,
asesmen resiko bagaimana, terus banyak berteman juga dengan teman-teman, masih berhubungan juga. Jadi kalau tanya belajar apa, belajar mengenai kehidupan ya. Ya, Ya, ya. pekerjaan ya juga belajar. Dan ternyata setelah berapa tahun kemudian saya bekerja di BCA, ya ilmu perbankannya terpakai lagi, kan juga tidak terbayang. Oke. Padahal saya kembali ke Indonesia juga kerjanya lain lagi. Jadi hal-hal yang Pak Arman pelajari di perusahaan tersebut pastinya mempengaruhi gaya kepemimpinan Pak Arman pada saat ini ya. Oh iya, ya tentu, tentu. Ya, Oke. jadi tapi ya tetap yang paling pengaruh ya kayak kepemimpinan dari orang tua saya dan paman saya. Tetap itu yang paling pengaruh karena sehari-hari ketemu ya. Oke, iya, iya. Berarti Pak Arman ini dekat sekali ya, baik dengan Papa maupun dengan Paman ya. Iya, ya tinggalnya deket, gampang mau ketemuan. Iya, pamannya yang jago jago bridge itu ya. Iya, iya, dia hobi bridge, luar biasa dia. Jadi Pak Arman waktu awal bekerja di perusahaan Jarum ya, waktu itu terus kenapa Pak? Kenapa berpindah ke BCA ya? Apa itu memang keinginan dari Pak Arman sendiri atau keputusan dari Papa atau pamannya ya? Semua keputusan saya. Saya Wow. mau Oke. bekerja kembali ke Indonesia, keputusan saya. Karena rasanya saya tidak kepikiran sih tadi ya untuk pulang cepat gitu. Karena terjadi krisis Ya. tahun 98 itu, jadi berpikir-pikir gitu. Wah ini banyak kesempatan. Oh, kalau mau belajar sekarang nih, malah pengalaman keluarga juga ayah saya, paman saya juga banyak belajar dari waktu kejadian krisis. Itu banyak ceritanya. Ya. Wah ini Oke. kayaknya saatnya deh saya mau pulang. Nah, mau pulang ya bilang ke papa, ya, boleh nggak kerja di perusahaan keluarga? Oh ya boleh. Ya interview dulu sana, tes segala macam dulu. Wow. Normal-normal, itu proses Ya, normal. ya. Dan yang kosong waktu itu di bidang apa? Saya tanya. Coba kamu lihat perusahaan kayak Jarum butuhnya apa? Saya pikir-pikir, ini lagi butuhnya untuk perbaikan di sisi budaya dulu nih, manusianya nih lagi krisis. Kita saatnya untuk training, investasi di teknologi dan lain-lain. Ya udah, kenapa nggak kamu jadi proyeknya ke sana aja? Ya udah oke, saya coba deh melihat budaya. Saya belum pernah kerja, saya teknisi, saya ahli menghitung. Em, Kalau bangun pabrik atau apa lebih cocok mungkin gitu, tapi kok ngurusnya HRD, ya, nanam budaya ya. Ya udahlah saya coba ya, ternyata berapa tahun belajar. Eh, ada kebutuhan yang lain, teknologi dirapikan, butuh teknologi. Keuangan ya oke, butuh keuangan. Pembelian ya sudah saya baca pilihan. Ya. Bertemu dengan Presidir BCA Pak Setioso. Oke. Ya cerita gitu mengenai perbankan gini. Wah, kayaknya kalau BCA butuh nih orang kayak Arman. Kenapa? Ya bank itu ya asetnya manusia. Tapi butuh dibantu dengan teknologi. Kamu kan ngerti manusia, teknologi, dan kayak seneng gitu ketemu customer, Ya. ketemu apa juga seneng belajar. Pikir-pikir, tunggu ya, saya cari. Saya pikir-pikir, ngobrol-ngobrol dulu, konsultasi dengan keluarga, dengan macam-macam. Dan saya pakainya mantep nih, menarik juga nih BCA. Dan setelah kenalan orang-orang BCA kok cocok. Orang-orangnya kok baik-baik, budaya kerjanya juga bagus. Um, Kayak tantangan lagi nih, saya putuskan oke saya ke sana, tapi kasih 1 tahun dulu untuk mempersiapkan suksesi saya dulu. Pada saat itu antara Jarum dan BCA besar mana ya? Wah kalau BCA pasti lebih besar lah selalu ya. Pada saat itu Saya tetap lebih rasa besar iya ya? iya ya BCA Hmm. besar ya. Itu Oke. ternyata saya salah gitu ya. Apa? Saya kirain seberapa besar, ternyata begitu masuk wah lebih detailnya banyak gitu, cabangnya banyak, manusia banyak, wah nasabahnya banyak. Um, Luar biasa gitu. Saya kaget juga masuk BCA. Iya, Tapi iya. senang lah banyak banyak pengalaman, belajar banyak dan disupport lah oleh teman-teman. Iya, iya. Nah, Pak Arman, pada saat krisis 97-98 ya, itu kan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang keluar negeri ya, banyak yang ketakutan gitu ya. Tapi justru keluarga Hartono ini yang besarnya di bisnis rokok malah memutuskan berinvestasi yang sangat besar untuk membeli Bank BCA. Itu apa alasannya ya, Pak? Hmm, kita sudah kenal dengan perusahaan ini, kita juga nasabah. Ini perusahaan Oke. baik. Ini perusahaan baik. Orang-orangnya baik, budaya kerjanya baik, aset negara. Karena dalam waktu krisis juga kita
beruntung lah gitu situasi waktu tahun 98 kan yang kesulitan terutama adalah yang banyak pinjaman US dollar. Ya, Nah, karena kita konservatif ya kita aman. Nah, oke. kebetulan kita juga sedang memperbaiki proses kerja apa juga si Jarumi sendiri juga semakin efisien, semakin baik, modal juga kuat. Em, dan kita toh sudah punya kebiasaan untuk diversifikasi bisnis dari waktu ke waktu. Oke. Polytron dari Ya, tahun 75 dan seterusnya itu sudah disiplin. Kita harus menjaga yang apa yang ada dan menanam apa yang baru. oke. Nah, kapan lagi dalam situasi di mana barang-barang yang bagus terus kayaknya ada diskon. Ya, kalau lagi ada krisis contohnya ya. Ya, ya. Em, itu ya hukum di bisnis gitu ketika ada Oke. kesulitan artinya ada barang yang tambah mahal, ada barang yang tambah lebih murah Ya, secara harga, supply demand-nya tidak tidak balance. Pada kesempatan itu dan pengalaman saya kan juga di investment banking di JP Morgan ya adalah ya akuisisi perusahaan, emerger, oh kepake, oke. bisa untuk analisa apa segala macam. Pada saat Hmm. itu BCA nomor berapa ya di Indonesia ya? Wah Bank nggak yang nomor ngitung, kita berapa? nggak pernah mikir pak nomor-nomoran. Tapi perkiraannya masih bukan yang nomor satu atau nomor 5 besar, bukan kan? Kalau dari transaksi selalu BCA yang terdepan, dari nilai transaksi. Oh, jadi tahun 98 pun sudah terdepan ya? Sudah tahun 90-an BCA sudah menjadi bank yang memang terdepan di pembayaran. Oke. Kebetulan ya saya juga ada pengalaman di perbankan. Ya, Papa juga dulu pernah memiliki bank yang lain ya, ada bank-bank lain seperti Haga Bank, Haga Kita, apa juga. Jadi sebenarnya bukan industri yang baru juga. Oke. Mungkin Ya, orang ya. asumsikan sesuatu yang beda, tapi enggak. Kita memang sudah punya core bisnis apapun juga, kalau harus dibikin baik, sehat perusahaannya, profitable, tapi suatu saat harus invest lagi, apakah itu untuk teknologi, manusia, dan bisa diversifikasi. Itu Ya. disiplin keluarga kami. Oke. Nah, saya nih waktu tahun 98 itu ada pengalaman yang tidak terlupakan nih Pak Arman. Kami Avian ini kan juga nasabahnya BCA ya. Pada tahun 98 itu persis mau gajian ya, tanggal tanggal satunya itu BCA itu diras. Wah, kami kebingungan. Wah, ini gajian harus tetap kita usahakan. Jadi akhirnya karena BCA diras, kami nggak yakin BCA itu akan ada dana kan. Jadi kami menggerakkan seluruh salesman untuk menagih ke seluruh toko-toko ya dengan bersusah payah ya tentunya karena kan krisis ya. Dan pada sore harinya uangnya itu sudah datang, jadi kami sudah nggak worry kan bisa untuk gajian. Ternyata BCA dengan satu truk kirim uangnya. Jadi saya ngomong, wah ini luar biasa BCA ini ya. Jadi di tengah krisis pun yang biasanya setiap bulan kan mereka selalu kirim uang itu masih kirim. Kami ngomong, oh nggak usah lah, kami sudah cukup. Jadi yuk tetap aja bisa bisa untuk yang lainnya gitu. Jadi kami sangat respect dengan BCA. Yang kedua, pada saat itu ya, kami juga ada dengan bank-bank yang lain untuk perusahaan-perusahaan kami yang lain, itu bunganya itu sampai 60%. BCA itu masih tetap dijaga sekitar 33-36%. Jadi saya omong ini benar-benar luar biasa. Bank yang 60 itu datang menemui saya. Saya ngomong, you nggak bisa dong, masa bunga 60%. Waduh Pak, nggak bisa. Ini deposito aja sekarang ada yang 70, di atas 70. Loh, masa saya utang dari U60 saya deposito? Kan nggak mungkin dong. Saya kan masih berusaha, saya ini pengusaha. Waduh, nggak bisa Pak. Loh, kalau gitu saya lunasin aja. Silakan Pak, silakan Pak. Waduh, saya nggak pernah lupa sama orang itu. Sama banknya nggak pernah lupa. Itu waktu minta apa kita jadi nasabahnya berkali-kali datang. Tapi begitu saya mau melunasin, silakan kayak orang dapat lotre. Saya ngomong gila ini bank nggak bener ini. Pengalaman sama persis, Pak. Jadi saya juga Ya, ngalamin sama gitu kesulitan apapun, tapi BCA itu yang membantu. ya, Sama persis. Dan itu nasabah lain juga cerita. Kita juga banyak retailer-retailer kami yang kesulitan justru malah dibantuin dan ya. teman-teman juga sama gitu ya, dibantuin oleh BCA dan akhirnya membantu BCA juga. BCA pas butuh uang juga mereka kirim uang. Jadi
udah ada komunitasnya. Nah, kepercayaannya itu baik. Itu juga salah satu alasan. Nah, kalau tanya kok mau dengan BCA, kita sudah kenal lama dan kita percaya. Jawabannya itu, Pak. Ya, betul. Jadi memang saya sangat respect karena saya melihat BCA itu bertumbuh terus, bertumbuh jadi bank yang sangat besar, tetapi melayani kami itu ibaratnya seperti bank waktu dia masih kecil gitu ya. Jadi kalau kami salah tulis cek pun tidak ditolak. Nah, itu saya sangat senang karena kami itu menghargai reputasi ya. Jangan sampai kami nulis cek salah pun itu terus ditolak, nanti kan reputasi kami nggak bagus. Jadi kami memang sudah wanti-wanti ke semua bank pada saat itu pun, jangan sampai kalau ada salah tulis tanggal, tulis apapun, terus ditolak gitu. Mesti tetap dijalankan, kalau mau konfirmasi silakan. Dan itu tetap dijalankan oleh BCA dengan benar. Padahal bank-bank lain yang dulunya kecil jadi besar, itu selalu akhirnya kami mengalami masalah. Jadi memang sistem kerja dan apa ya budayanya itu luar biasa sekali. Iya, Pak. Ya, itu juga yang membuat kita cocok ya. Jarum apa gitu kita juga budayanya begitu. Bagi kita yang penting kerja itu kerja yang benar, harus bikin produknya harus cocok dengan nasabah dan distributor apa segala macam juga harus sehat sama. Ya, ya. Dan itu menjaga jadi komunitas. Dan BCA itu juga prinsipnya sama. Yang itu yang dilihat, dia tidak pernah membicarakan ukuran. Karena bagi kami ukuran apa pentingnya? Ukuran itu ya perusahaan menjadi besar ketika mereka melayani komunitasnya dengan baik. Dan ketika sebuah perusahaan sudah tidak melayani dengan baik, ini jadi kecil lebih cepat lagi. Jadi sebenarnya kalau bicara ukuran apa, ya tidak relevan ya gitu. Yang penting seberapa bagus kita bisa menjalin hubungan dengan nasabah dan bisa terus melayani lebih baik terus, itu jauh lebih penting dibicarakan. Jadi budaya yang orang bilang apa ya harus padi ya, hukum padi harus nunduk atau apa, terserah mau bilangnya apa, harus humble, tidak boleh sombong atau apa, itu benar gitu. Kita sudah pengalaman di bisnis keluarga sebelumnya apa juga melihat ya, teman-teman yang pernah menjadi besar, bisnis kita menjadi besar, begitu sombong, tidak memberikan produk layanan yang baik ya jadi kecil lagi. Jadi ya, setuju, Pak. Setuju. Kalau misi, visi, dan value dari BCA itu apa, Pak Arman? Kita visi dan misi dari dulu tidak berbeda jauh, cukup straightforward kalau di BCA. Ya. Bagaimana kita menjadi institusi yang bisa menjadi pilar penting perekonomian Indonesia. Definisi luas tuh, apa tuh Pak maksudnya pilar penting? Ya benar-benar gitu, kita signifikan bisa membantu sehari-hari masyarakat bayar membayar apa segala macam itu benar-benar dibantuin bisa lancar, misalnya kayak begitu, itu pilar perekonomian penting. Dan bisa memberikan solusi finansial yang tepat bagi nasabah. Nah, jadi itu karena kalau di dunia keuangan kita pasar uang, kita menerima uang dari nasabah, kita harus menyalurkan kembali. Nah, menyalurkan kembali itu harus disalurkan ke yang benar. Ya. Jadi ada menarik gitu. Oh, kok ada kata memberi solusi finansial tepat. Emang kenapa kalau nggak ada kata tepatnya? Pak, kalau salah kasih nanti malah rusak, Pak. Nggak boleh gitu kasih kredit kebanyakan atau apa, nasabah jadi susah nanti. Oh iya benar juga. Jadi dari visi misinya itu sudah tertanam ya. Kita harus menjadi sebuah institusi yang memberikan nilai tambah penting bagi masyarakat luas. Jadi bukan cuma mikir oh yang penting nanti bahannya untuk diri sendiri, nggak boleh. Jadi bagaimana memikirkan masyarakat yang luas. Dan harus dilakukan dengan cara yang memang ya fokus kepada nasabah, integritasnya harus baik, dipercaya karena kita bisnis kepercayaan. Harus dimulai dari teamwork yang solid dan dengan mindset excellence, selalu mencoba yang terbaik. Kita paham kita tidak akan pernah sempurna, akan dari waktu-waktu bikin salah, harus minta maaf dan harus perbaikan terus. Dan jangan pernah lupa diri untuk mencoba menjadi terbaik di zaman apapun juga. Sederhana tulisannya, tetapi itu timeless saya bilang. Setuju, Pak. Nah, kalau dari sisi strategi Pak Arman, bagaimana mentransformasi BCA ya agar selalu menjadi yang terdepan dan secara market value juga luar biasa, tertinggi ya. Dan pada hari ini selamat nih, BCA hari ini break tertinggi dan market cap-nya sudah di atas 1.000 triliun ini, Pak Arman. Wah, terima kasih. Saya juga tadi udah lewat 1.000 karena kita ngeliatinnya
indeks bagaimana kita seberapa bagus melayaninya gitu ya. Ya. Itu market cap atau apa kadang nggak ngikutin saya malahan. Saya salah satu investornya, Pak. Jadi Aduh, terima malah kasih sampaikan Pak. laporan. Saya terima Ya, kasih gitu. Itu ya sebenarnya ya kalau market cap bagus juga karena tanda kepercayaan ya. Kepercayaan dari investor dan masyarakat yang memang percaya ya ada sebuah perusahaan nilainya segini. ya, Tapi saya lagi gitu nilai kepercayaan itu tidak boleh disalahgunakan atau bagaimana ya memang harus dijaga, harus dikembangkan terus. Nah, tadi kan tanya bagaimana transformasi. Sebenarnya ya kepepet Pak. Ketika tahun 90 BCA itu memutuskan, wah kalau mau tahun 88 pernah ada krisis likuiditas, sebuah bank itu kalau mau nggak krisis likuiditas harus kuat misalnya di pembayaran. Ini benar, jadi benar. Untuk kuat di pembayaran ya harus bikin pembayaran yang online dan nggak pernah mati. yes. Wah, gimana caranya? Wah, harus investasi, kerjasama dengan satelit, investasi teknologi segala macam. Oh, begitu ya. Ya sudah dicoba. Wah, ternyata susahnya minta ampun. Wah, Ya, banyak banyak kesulitan, banyak mentok-mentok. Terpaksa rekrut anak muda, coba-coba macam-macam. Ternyata berhasil dan dijalankan di cabang. Oh, ternyata ketika berhasil, jumlah nasabahnya nambah. Harus tambah cabang. Ternyata nambah cabang pusing. Wah, nggak bisa nih cabang doang. Kita harus dengan mesin ATM. Bikinlah gitu branding ATM BCA. Ternyata begitu ATM BCA sukses, nambah banyak. Wah, operasionalnya ribet. Kita harus investasi lagi, teknologi lagi nggak cukup. Bikin edisi, POS edisi. ya. Jangan hanya ke ATM, bisa pakai edisi juga bayar. Nggak perlu pakai tunai terus, logistiknya mahal. Ternyata berkembang lagi, tambah berkembang, kita nggak cukup. Kita Ya. butuh internet. Internet banking ya, klik BCA. Ternyata internet banking berkembang nggak cukup lagi. Butuh mobile banking, mulai dengan SMS banking, STK, ya, MBCA. Jadi kalau ditanya transformasi, kita selalu kepepet. Kita Yes. selalu dipaksa oleh situasi, oleh permintaan nasabah untuk selalu memberikan solusi dan ternyata ketika solusinya benar menimbulkan masalah lain. Ya. Kita harus perbaiki lagi, kita harus cari solusi untuk solusi yang masalah sudah jadi solusi yang berubah ini berubah bentuk terus. Jadi asal kita mengikuti hukum alamnya seperti ini, bahwa apapun yang kita kerjakan itu seperti naik gunung sudah sampai ke puncak, foto-foto, baik turun naik gunung lagi. Ya. Itu tidak ada hentinya transformasi dan ada teknologi baru. Sekarang ada BCA juga ada, sekarang ada blockchain, cloud dan analitik. Itu ya pakai kata AI segala macam itu BCA kita bilang. Wah, ada teknologi luar biasa ya Kit. Dan begitu banyak masalah sehari-hari yang butuh teknologi. Dan orang-orang kita Pak, kita butuh tools Pak untuk membuat kerjaan kita sehari-hari lebih nyaman, lebih baik. Kita butuh teknologi, harus investasi lagi. Dan dengan melakukan itu terpaksa kita transformasi. Luar biasa. Jadi ini Sobat Sukses, ini dimulai dengan adanya kepepet atau permasalahan, tetapi ada problem solving yang bisa menyelesaikan, tetapi begitu keluar lagi, diselesaikan lagi terus-menerus ya. Jadi itu continuous improvement juga dijalankan, PDCA juga dijalankan, sehingga BCA bisa menjadi bank kebanggaan kita semua yang luar biasa ini. Memang kita orang luar ini cuma lihat besarnya, lihat suksesnya aja, tapi prosesnya itu nggak kelihatan. Jadi itu kunci dari siapapun yang mau sukses ya. Jadi sederhana ya ilmunya, tapi menjalankannya nggak sederhana ya Pak Arman ya. Betul, hidup itu sederhana tetapi tidak mudah. Jadi konsep bisnis itu apa sih? Oh, konsepnya sederhana. Pahami kebutuhan nasabah, berikan solusi tepat. Sederhana kan? Tetapi Ya, begitu dijalankan ternyata sudah benar ada kebutuhan lain. Kayak sekarang BC, waduh, permintaan nasabah apa? Pastikan sistemnya selalu nyala ya 24 jam 7 hari ya. Kalau zaman dulu orang transaksi cuma sampai sore selesai. ya. Sekarang sejak dunia internet semakin banyak yang transaksi malam-malam. Oke. 24 jam kali 7 nggak boleh mati. Wah, itu menjalankan itu juga ternyata detailnya banyak. Terus begitu semua online, Pak, pastikan sistemnya aman. Harus aman dan nyaman. Cyber security harus baik. Oh, ternyata tantangan di cyber security itu juga dunia yang berbeda lagi dan luar biasa. Kita harus belajar banyak lagi. Pak Arman ini kan dikenal sebagai sosok di balik inovasi yang dimiliki BCA, terutama di bidang teknologi ya.
Nah, ini bagaimana cara Pak Arman bisa memperoleh inovasi yang tiada henti itu, Pak? Tidak ada rahasia ya kalau dibilang dalam teknologi mungkin bukan teknologi ya. Ya, Eh, Asal kita terikuti gitu, bisnis itu memahami kebutuhan nasabah, berikan solusi tepat. Dan ketika kita mendengarkan nasabah, bahwa mintanya tadi, wah pastikan ya sistem harus nyala terus 24 kali 7, 365 hari. Kan mikir Pak, hah? Gimana caranya ya? Ngobrol dengan tim. Nah dari anak-anak muda tim ini yang punya ide-ide. Pak dengan sistem gini Pak, dengan cloud Pak, dengan teknologi begini, 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 ya saya belajar. oke. Um, apa harus dipastikan aman, cyber security-nya begini, harus gunakan data analitik gimana. Wah, bagaimana data analitiknya, matematikanya bagaimana, teknologi ada apa segala macam, itu alat. Jadi Oke. tolong jangan fokus, orang suka fokus ke teknologinya. Tapi teknologi itu kan ya alat, ya pisau, gunting, obeng. Peralatan itu hanya sebagus penggunanya mampu menggunakan atau tidak. Dan paham nggak untuk apa gitu. Jadi nomor satu ya jangan lompat-lompat. Kalau untuk bagaimana berpikir kok bisa kayak inovatif bagaimana. Sebenarnya saya tidak merasa kita kayak inovatif ini. Kita hanya mendengarkan. Wah nasabah repot nih misalnya. Saya setiap kali mau transfer, saya lagi WA, lagi chatting. Terus saya pindah dulu ke mobile BCA. Kalau di mobile phone tuh repot gonta ganti aplikasi. Wah, catat. Dengarkan, catat. Kita bawa di dalam BCA, kita ada BCA Innovation Award, kita ada hackathon, bikin pertandingan. Nah, dia dari masalah-masalah ini teman-teman keluar ide, kenapa nggak pakai keyboard? Dia bikin mockup BCA keyboard, dia menang, hackathonnya menang ya tim itu. Wah ternyata bagus sekali, ini ide luar biasa. Kita jadikan ide itu, namanya BCA keyboard hari ini. Jadi tidak perlu lagi Anda gonta-ganti aplikasi, langsung lagi ngetik-ngetik, langsung ganti keyboardnya ke BCA, langsung masukin pengaman, PIN pengaman, langsung transaksi bisa. Contoh ide seperti itu kayak wah itu inovatif. Nah bagi kita bukan inovatif, bagi kita adalah kita identifikasi kerepotan-kerepotan sehari-hari apa, Ya, bicarakan dengan tim solusinya apa. Solusi bukan dari saya loh, gitu. Bukan saya yang inovatif, enggak dari teman-teman. ya, oke. Jadi kita adalah sebuah keluarga yang memang senang gitu cari tahu apa kerepotan nasabah dan cari solusi itu puas. Kalau nasabah Luar bilang, wah biasa. bagus, ternyata dengan ini saya nyaman apa, nah itu kebahagiaan kita. Ya, ya, Lebih luar itu biasa sekali. daripada berpikir inovatif sebenarnya. Jadi semua dari permasalahan yang dialami oleh para nasabah yang didengarkan dan kemudian dicari solusi yang terbaik gitu ya. Betul, bukan hanya nasabah luar, termasuk di dalam ya. Kita banyak penggunaan teknologi lebih banyak di dalam yang nggak kelihatan nasabah sebenarnya. Itu Oke, ya karena dari teman-teman, Pak, aduh Pak, nih rekonsiliasinya repot Pak, harus oke. Bu Pak. Pikir-pikir, cari-cari, tanya-tanya teman-teman. Ada yang keluarin ide ini dengan begini, satu hari beres. Ternyata Oke. dicoba bisa. Nah, Ya, ya, itu inovasi. Jadi bukan tidak jangan inovasi hanya untuk karena diminta inovasi kita inovasi asal-asalan. Itu ya, merugikan bisnis sebenarnya kalau begitu ya. mindsetnya. Inovasinya harus tetap yang mempunyai manfaat lah ya, yang membawa manfaat. Tanya aja kamu punya kerepotan sehari-hari apa. Nah, kalau kalau dari terobosan yang paling besar yang Pak Arman lakukan dan berdampak besar bagi BCA itu apa? Nah itu nggak bisa jawab Pak. Saya juga bingung tanya begitu apa ya. Terlalu banyak berarti ya. Enggak, saya nggak berasa nerobos apa-apa begitu. Rasanya kayak Oh, kerja tapi normal BCA ini aja. kan pertumbuhannya itu kan luar biasa, Pak ya. Jadi bukan biasa-biasa saja kan. Waktu saya masih sering-sering ke BCA waktu itu kan selalu antri itu, Pak ya. Jadi di mana-mana BCA itu saya juga heran. Buka yang baru pun sebentar sudah ramai sekali gitu. Ya, tapi sebenarnya sekarang masih antri loh Pak. Tapi antrinya di dalam dunia internet, di mobile, di komputer bener. Ya, ya, ya. Sudah berapa puluh tahun nggak pernah ke bank ini, Pak. Iya, iya. Tapi memang kalau ditanya apakah ada terobosan apa, mungkin bukan satu terobosan gitu. Tanya satu, saya bingung jawabnya. Sebenarnya ya Nggak, karena maksudnya yang paling luar biasa itu, Pak. mungkin totalitas Pak ya. Jadi saya bilang saya tidak bisa menjawab satu. Tapi Oke, totalitas kita rame-rame di BCA itu kita punya budayawan BCA. ya, Mulai saya enak lah gitu dari Pak Setioso, Pak Yahya, dulu direktur yang lain, apa semuanya kompak. Jadi kalau mungkin ada satu terobosan, jawabannya adalah tim yang kompak, ya, yang
memiliki pemikiran budaya yang open mind, berani bicara apa adanya, sama-sama kita customer focus, sama-sama kita enjoy um, memperbaiki diri terus gitu ya, sama-sama membantu tim sama-sama. Mungkin terobosan paling besar itu budayanya. Ya, ya, Dan itu bukan dari saya, itu dari dulu ditanam di BCA. ya. Dan itu hanya diperkuat. Dan yang lain detail-detailnya, oh ada mobile BCA begini, sekarang ada My BCA, ada aplikasi Halo BCA. Itu hasil-hasilnya. Ya, ya. Karena dari teman-teman yang seluruh BCA ini tidak peduli dari manapun, kita nggak melihat dia tuh level kerja apa, direktur atau bukan atau apa. Sudah terjadi budaya di mana kita benar-benar menjadi perusahaan yang sehat, keluarga besar yang saling care terhadap sesama dan nasabahnya. Mungkin itu yang paling besar. Jadi produk nomor satunya adalah manusianya, Pak. Bukan manusia, yang ya. detail-detail udah KPR, BC apa tuh luar biasa. Tapi sebenarnya kalau saya harus tanya satu, jawaban saya produk utama BC adalah budaya kerja manusianya. Setuju, Pak. Itu di mana-mana perusahaan yang besar-besar selalu menomorsatukan dari sisi SDM-nya ya. Kalau SDM-nya ini memang benar-benar solid, kuat, dan mempunyai budaya yang memang sudah terimplementasi, wah itu memang tidak terkalahkan itu. Nah, kalau saya tanya ke Pak Arman ya, dalam menjalankan bisnis itu kan pasti juga ada lika-liku perjalanannya ya, Pak. Nah, kalau masalah yang terberat atau kegagalan yang pernah dialami oleh Pak Arman dalam membangun BCA itu apa? Cukup banyak ya gitu ya, bahwa ada kesalahan-kesalahan gitu, dan kita normal ya ada kesalahan ya. Dimana kita memiliki prinsip selalu plan, do, check, act. Apalagi untuk hal-hal yang baru atau yang tidak rutin. Yes. Kalau terkait rutin biasanya gampang. Oh, udah rutin begini otomatis. Ada salah apa cara benerinnya begitu otomatisnya kita lihat rutin. Tapi ada hal-hal yang lain. Misalnya investasi, buka cabang. Itu investasi besar miliaran. Investasi bisnis. Kita buka misalnya remittance office di Malaysia. Buka 12 cabang. Jalan 1 tahun 2 tahun ini kayak startup ya, kita bikin kalau ini remittance, pokoknya bisnis modelnya orang kirim uang dapat bayaran fee income, ternyata rugi, nggak nutup ongkosnya segala macam, salah Pak ya, dan kita rame-rame ya mengaku itu salah. Tapi itu membuat kita untuk assess bisnis modelnya gimana. Oh, zaman sekarang jangan pakai buka-buka cabang lagi, kita bikin API, kita bikin layanan remittance kita untuk bisa dipakai bank manapun juga. Jadi semua bank atau semua institusi lain bisa pakai layanan remittance kita. Ya itu ternyata berhasil dan sekarang profitable. Jadi kalau ditanya apakah itu gagal, memang kita harus lalui gitu untuk proses itu sehingga kita terpaksa memperbaiki diri, mencari bisnis model sampai menjadi baik. Akhirnya suatu kegagalan pun itu bisa membuahkan sebuah ide atau sebuah langkah-langkah menuju kesuksesan ya? Iya, karena definisi sukses itu orang juga salah ya. Sukses itu sekarang suka definisinya, mencapai sesuatu, udah sampai puncak gunung, atau sudah jadi perusahaan yang besar, jadi bos besar. Mungkin definisi suksesnya seperti itu. Padahal bahasa Latinnya suksesi itu adalah suksesi. Sukses itu suksesi terus menerus baik, terus menerus tambah ada suksesinya. Cerita terus menerus tidak ada hentinya. Sudah naik ke puncak gunung, belakang saya ada gunung nih di kampung halaman. Udah Sindoro ya, udah naik ke atas, turun kemana? Cari gunung lain lagi kan. Nah, kadang ya salah, kadang salahnya di luar dugaan, tiba-tiba cuaca berubah. Ya, tiba-tiba ada aja gitu. Waktu satelit ada yang hilang di Indonesia, ada satelit yang hilang. Satelit musuh di orbit ya, mungkin dia lupa dia jalan-jalan kemana gitu ya satelitnya. Jadi seluruh negara kita Indonesia terpengaruh data, dan itu terpengaruh, kita transaksi kita terpengaruh. Itu bukan salah siapa-siapa, tetapi bagi nasabah kok transaksi di BCA jadi lambat. Kan nasabah nggak mau tahu. Nah itu juga banyak hal-hal yang kita belajar, kita berapa jam pusing tuh. Ternyata belajar, bagaimana kita diversifikasi apa ya. Akhirnya kita perbaiki, dan sekarang kita sudah memiliki bersambung dengan multiple satelit, multiple koneksi, ada yang satu mati nggak apa-apa. Misalnya begitu. Jadi jangan dianggap sebuah kayak gagal gitu, kita melihatnya, tuh gagal, sudah selesai lah kita. Enggak, kita melihatnya sebuah kejadian-kejadian baik yang kita keputusan sendiri atau bukan keputusan sendiri karena situasi berubah, itu semua ada untuk mengajarkan kita menjadi lebih baik.
Kalau pertanyaannya mau jadi entrepreneur, ya, yakin dulu ya. Saya ceritakan, jadi entrepreneur itu sulit. Tidak sulit, sulit sekali. Kalau saya bilang sulit salah.